Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum Bapak Ibu Saudara melakukan aktivitas pada hari ini, terlebih dahulu kita mendengar firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita semuanya, dan kita diberikan untuk bisa menjalaninya dalam satu hari ini. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita semuanya, Sabtu tanggal 21 Februari 2026, tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Tesalonika, yakni 2 Tesalonika pasal 1 ayat 4. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 4, demikian firman Tuhan. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bahwa firman Tuhan bukan hanya didengar saja, tetapi juga harus tetap dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Janganlah hanya menjadi pendengar firman, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidupmu. Demikian firman Tuhan berkata kepada kita Bapak Ibu. Dan inilah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ketika Paulus sangat bersukacita bukan karena jemaat itu kaya, jemaat itu adalah orang-orang hebat, tidak. Tetapi Paulus sangat bersukacita kepada jemaat Tesalonika karena apa yang telah jemaat Tesalonika dengar dari Paulus dalam pengajarannya akan kebenaran firman Tuhan, mereka boleh lakukan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka boleh perlihatkan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena jemaat Tesalonika, walaupun mereka dikejar-kejar oleh pemerintahan Romawi pada waktu itu karena pemberitaan firman Tuhan, tetapi di tengah-tengah penderitaan akan melakukan kebenaran firman Tuhan, mereka boleh bertahan di tengah-tengah kehidupannya. Inilah yang diperlihatkan oleh Paulus ketika memuji jemaat Tesalonika. Dia sangat benar-benar mengatakan bahwa jemaat Tesalonika adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang bersekutu kuat di dalam Tuhan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang suka membantu orang lain, walaupun kehidupan mereka adalah kehidupan yang tidak kaya, tidak terhormat. Mereka hanya memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja, tetapi mereka juga bisa membantu jemaat-jemaat di Korintus pada waktu itu. Sungguh sangat luar biasa sukacita ketika orang boleh melakukan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan kami yakin percaya bahwa Bapak Ibu Saudara juga demikian. Sehingga Paulus katakan kepada mereka jemaat-jemaat Allah. Mereka adalah jemaat-jemaat Allah yang karena ketabahannya dan imannya, walaupun mereka ditindas, ya, ada yang dibunuh, bahkan mereka pergi ke gua-gua untuk tetap bertahan dalam imannya kepada Tuhan, dan mereka juga tidak takut mati demi nama Tuhan. Sangat luar biasa. Dan kita tahu itu adalah perjuangan iman yang sangat luar biasa, sehingga Paulus memuji mereka dengan sangat luar biasa juga akan ketabahan mereka, akan iman mereka yang terus bertahan di tengah-tengah kehidupan mereka. Saudara-saudaraku, mungkin ini akan menjadi refleksi bagi kita. Banyak orang kita hanya diejek saja, kita orang Kristen, orangnya beginilah, dijelek-jelekin, lalu kita merasa gerah dan sebagainya. Padahal sebenarnya lebih daripada itu, kita harus mampu bertahan
Bahkan Tuhan mengatakan mendoakan orang yang menyakiti kita. Bahkan memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Bahkan dengan kehidupan kita sehari-hari, orang harus mampu untuk datang kepada Tuhan. Walaupun dia dahulunya tidak orang Kristen, tetapi ketika melihat sikap kita yang baik, yang luar biasa, mereka bisa mengerti bahwa semua itu adalah ajaran yang Tuhan berikan kepada kita, dan mereka mau bertobat dan kembali kepada kita. Mungkin di antara kita Bapak Ibu punya pembantu di rumah. Kalau pembantu kita aniaya, kita siksa, bahkan kita tidak buat dia seperti keluarga kita, maka dia akan mencap kita adalah orang-orang Kristen yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebaliknya, baiklah kita menjadi pemberi berkat bagi mereka melalui sikap dan perilaku kita. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara, di lingkungan kita, mungkin di lingkungan kita hanya sendiri atau 2-3 orang Kristen, tapi ketika orang Kristen yang 2-3 keluarga itu berkumpul di salah satu gang atau jalan, mereka bersuka cita, bahkan memberikan hal-hal yang positif kepada sekitarnya, maka nama Tuhan juga yang dipermuliakan di tempat itu. Paulus juga menginginkan demikian, bukan hanya kepada jemaat Tesalonika, tetapi kepada kita semuanya. Orang Kristen selalu menghadapi banyak rintangan, mengalami banyak hambatan, bahkan sampai hari ini masih banyak orang-orang yang belum mendapat persetujuan IMB untuk mendirikan gereja. Tetapi bukan berarti orang Kristen pantang surut untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Karena mereka yakin suatu saat Tuhan akan menjawab doa-doa mereka dan memberikan yang terbaik buat mereka. Dan semua kita udah pernah pasti mengalami mujizat-mujizatnya. Gereja-gereja juga yang lama bergumul akan pendirian IMB, tiba-tiba mereka bisa mendirikan gereja dengan IMB mereka. Bahkan mungkin orang-orang yang lain lagi yang terus mengabarkan kebenaran firman Tuhan mengalami siksaan dan sebagainya, tetapi melalui Roh Kudus, melalui kekuatan dari Tuhan, melalui iman mereka yang luar biasa, maka firman Tuhan boleh sampai kepada orang-orang di daerah, bahkan dimanapun saja. Saudara-saudaraku, tetaplah berjuang, perjuangkan imanmu, setialah sampai akhir. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kami boleh setia sampai akhir dalam hidup kami, menghadapi banyak kerantangan, hambatan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekerasan ini. Tapi kami harus menjadi terang, kami harus menjadi garam, supaya kami boleh menggarami orang dengan melakukan kebenaran firman-Mu kepada banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah hidup kami, keluarga kami, orang-orang yang mengasihi kami dan yang kami kasihi. Berikanlah kami Tuhan berkat-berkat-Mu melalui pekerjaan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkatimu sekalian. Amin. Shalom.